Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita sama-sama kenal satu sama lain. Baik, perkenalkan dari kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Octaviana Putri Ashar dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 3. Di sini kakak bertugas sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik hari ini tuh sebagai anggota kelompoknya. Kan kakak udah kenalan nih, sekarang giliran adik-adiknya kenalan satu-satu. Dimulai dari sini. Oke, sekarang kan kita udah kenalan. Semoga kedepannya kita bakalan lebih akrab lagi. Tapi sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada hari ini, kayaknya kita harus stretching dulu ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Tapi tumburan gak Inggris bahasanya. Kalau kakak, ini harus fokus ya. Kalau misalkan kakak bilang selamat pagi, kalian ketiknya 1 kali. Kalau kakak bilang selamat siang, kalian ketiknya 2 kali. Kalau kakak bilang selamat sore, kalian ketiknya 3 kali ya. Kalau kakak bilang selamat malam, gak usah tekuk ya. Kita coba dulu ya. Fokus ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, udah kompak ya. Semoga speaking tadi bisa bikin adik-adiknya lebih konsentrasi lagi ya, lebih fokus. Sebelumnya adik-adik di sini udah pernah melakukan bimbingan kelompok belum? Oke, di sini kakak sendiri akan memaparkan apa itu bimbingan kelompok ya adik-adik. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam suasana kelompok, di mana pembimbing atau konselor memberikan informasi, pengarahan atau kegiatan yang membantu anggota kelompok untuk mengembangkan diri, memecahkan masalah, dan meningkatkan kemampuan sosial maupun pribadi. Sudah dipahami? Sekarang kita mulai dengan aturan bimbingan kelompoknya ya. Di sini kakak minta kita saling menghargai satu sama lain, tidak saling mengolok-olok. Semua yang dibahas di sini bersifat rahasia. Boleh cerita, boleh juga hanya mendengarkan. Apakah semuanya setuju? Baik. Jadi bimbingan kelompok hari ini kita sepakati waktu 15 menit. Apa kalian setuju? Baik. Selanjutnya di sini ada topik yang akan kita bahas sama-sama, yaitu ada 2 topik. Yang pertama itu ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas ini yang akan kakak berikan kepada adik-adik semua hari ini, dan topik bebas ini yang dimana selaku pemimpin kelompok menyerahkan kepada anggota kelompok untuk mengajukan topik apa yang ingin adik-adik bicarakan dalam bimbingan ini. Di sini apakah sudah dipahami? Kok kurang semangat sini kayaknya? Adik-adik semua udah siap ke tahap selanjutnya? Baik, jadi hari ini kita akan membahas topik tugas ya. Seperti yang kakak bilang tadi, kita akan membahas topik tugas. Selanjutnya kakak ingin mengajukan topik tentang mengatasi insecure pada remaja. Ada yang pernah merasa insecure nggak di sini? Siapa tadi? Pak Isya. Udah tahu belum apa itu insecure? Ada yang tahu nggak? Ya, ada lagi?
Kakak memaparkan. Jadi insecure itu adalah perasaan tidak aman, tidak percaya diri, atau merasa kurang dibandingin orang lain. Merasa dirinya itu tidak bagus, tidak cukup, atau tidak berharga. Sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Bener kan tadi, sering membandingkan dirinya, takut salah dan takut dinilai, merasa cemas ketika berada di lingkungan sosial, merasa tidak layak untuk dihargai dan disukai. Itu namanya insecure. Ada yang pernah ngalamin insecure? Jadi penyebab insecure itu seperti perbandingan sosial, melihat teman itu kayak lebih ganteng, lebih pintar, lebih populer, jadi ngerasa insecure kan kalian. Terus juga di media sosial, pengaruh media sosial itu kuat banget kayak di kehidupan. Kalian pasti mikir kayaknya anak itu sempurna banget, ya kan? Terus di komentar negatif seperti ejekan, body shaming, atau kritik berlebihan. Selanjutnya itu ada pengalaman buruk, pernah dibully atau gagal. Ada yang pernah merasa seperti itu? Gak apa-apa, ini kita kan bersifat rahasia ya, jadi kita itu terbuka, jadi kalian gak apa-apa cerita. Ada nggak yang pernah ngerasain kayak gitu? Kayak apa sih namanya, ngerasa nggak sempurna atau gimana, pernah dibully atau kayak apa sih namanya, takut dikritik sama orang berlebihan kayak gitu. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Pernah? Di apa? Nggak apa-apa, di sini kan terbuka ya. Ada lagi? Gak apa-apa, ini kita kan tadi udah sepakat kita bakalan terbuka ya adik-adik. Gak ada? Oke, makasih ya. Ini gak apa-apa, cerita aja, kan kita bersifatnya terbuka. Iya, nggak apa-apa, nggak usah ditantang. Kan kita tadi ada menanamkan namanya asas kerahasiaan. Jadi kan yang kita omongin di sini nggak akan kita sebarluaskan ke orang lain. Kayaknya kamu ragu ya. Kenapa? Atau kamu ngerasa body shaming atau gimana? Ada lagi selain ini? Kalau ada, makasih ya kalian udah mau cerita nih. Kayak siapa yang duduk? Jadi ya, sama Pak Is, kalian keren banget loh. Soalnya kalian nggak semua orang tuh berani loh ngomong jujur soal perasaannya. Terus juga perasaan insecure itu wajar kok. Banyak banget orang yang juga ngalamin. Jadi kalian pernah ngerasa minder atau nggak pede itu normal. Tapi ingat, perasaan itu nggak nentuin kalian itu siapa. Kalian tetap berharga, kalian punya kelebihan masing-masing, dan kalian gak harus sama kayak orang lain. Yang penting tuh sekarang kita sama-sama belajar buat nggak terlalu bawa sama rasa insecure itu. Pelan-pelan aja. Yang penting tuh kalian coba. Di kanan tuh nggak boleh stuck di situ-situ aja. Kita harus belajar. Kita juga harus kayak ngerasa banggain loh diri kita. Jangan kalian ngerasa diri kalian nggak sempurna, nggak ini, nggak itu. Kalian tuh harus tekadin di dalam diri kalian kalau loh saya juga bisa, saya juga hebat. Kalau dia ngejek saya, jangan diambil, jangan didengar. Dan kalian tuh nggak merasa itu lagi. Nih kakak selanjutnya ada ciri-ciri orang yang insecure. Biasanya ya orang insecure itu malu atau takut tampil. Terus juga tidak percaya diri pada kemampuan diri sendiri, itu loh. Jadi kita tuh harus pede dengan diri sendiri. Overthinking. Siapa yang sering overthinking? Pasti pernah. Kalian tapi malu buat bercerita. Terus juga sulit menerima pujian. Kayak misalkan kalian dikritik orang kayak gitu, kalian nggak mau gitu.
Siapa yang pernah? Oh ya, kalau terus juga sering ciri-ciri orang insecure itu sering merasa iri atau minder. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kita semua itu sama gitu loh. Terus menarik diri dari pergaulan, kayak dia diem aja di kelas, kayak dia introvert lah. Kalau istilah zaman sekarang tuh introvert ya, kayak dia nggak mau di kelas, dia malah menyendiri di kelas kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Guys, kenapa kamu merasa, kenapa kamu nggak bergaul sama teman-teman? Nggak boleh tahu. Coba deh kakak saranin ya, daripada kamu memendam cerita kata kamu tadi kan, kakak saranin kayak kamu coba hal baru. Masa kamu stuck di situ-situ aja? Coba kamu, ya intinya tuh satu hal kamu coba, kayak kamu ngobrol sama temen atau cuma menyendiri. Masa kamu mau kayak gitu selamanya? Gak mungkin kan? Kalau enggak kayak gini, kalau emang kamu memendam cerita, kalau emang kamu ada teman yang dipercaya, kamu bisa berbagi cerita sama teman itu. Jangan selalu sendiri ya. Juga terus di sini ada nggak yang pernah merasa malu atau nggak pede kalau tampil di depan umum atau kelas? Dia udah termasuk introvert. Kamu pemalu nggak? Kayaknya kamu ekstrovert banget gitu. Ya dia ekstrovert banget kelihatannya soalnya. Terus ya buat Faiz, ada yang ngerasa juga nggak malu kalau nggak pede gitu? Dia juga ya kelihatan banget ya. Ini kamu nggak apa-apa ngobrol, kita kayak ini aja ya, udah kenal aja, anggap aja udah kenal sama kakaknya. Gak apa-apa cerita. Kamu ngerasa malu kak, saya kalau di depan kelas gemeter, nggak pede, kayaknya saya ini jelek kalau di depan kelas kayak gitu. Siapa yang sering ngerasa kayak gitu? Gemeter kalau maju, misalkan kalau hafalan nih mau maju takut, nggak pede kayak gitu. Pasti ada kan yang ngerasa kayak gitu. Jadi itu tuh wajar kalau kalian tuh merasa begitu. Banyak orang juga kok yang ngalamin kayak hal yang kayak gitu. Buat remaja itu wajar ya, buat kalangan kita. Kata juga bukannya menurunkan umur ya, kita remaja gitu kan. Tapi ada hal yang ini pelan-pelan aja. Coba mulai dari hal kecil. Kayak tadi kita ngerasa orang aja bisa, kenapa kita nggak bisa kayak gitu kan. Terus juga misalnya ngomong di depan teman kita, itu harus dibiasain ya. Kalau kebiasaan kan nanti rasa malunya berkurang gitu. Kayak kamu nih ngobrol nih sama Pak Is, kalau nggak Pak Is nih, intinya Pak Is lah, Pak Is ngobrol sama aku biar kayak ngerasa ini loh, saya juga ngobrol sama dia bisa kayak gitu kan. Ada yang paham? Apa? Sensasinya beda. Kenapa kamu merasa beda? Apa yang bikin kamu merasa beda? Gak boleh kayak gitu. Hilangin rasa gak enak. Bisa ini kayak gimana? Kakak tanya. Gitu gimana? Nah jadi ya kalau kalian ngerasa kayak gitu ya, kamu tadi kayak malu gitu kan, kayak rasa nggak enak atau gimana? Intinya tuh kita tuh nggak boleh ya ngerasa apa sih nggak pede itu. Kita tuh harus yakin kalau kita tuh bisa. Misalkan nih kamu punya idola nih, siapa, atau kiai apa gitu, apa
idolamu bapakmu misalkan ya, kamu melihat di diri bapak kamu, dia berani nggak tampil di depan umum atau gimana atau bicara kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu mengidolakan bapakmu, oh iya saya juga bisa nih kayaknya ngobrol atau nggak tegang atau apa, berani gitu kan. Jadi kalian tuh harus, misalkan kalian ada idola nih, entah siapapun itu, kalian tuh harus ngeyakinin kalau kalian udah punya idola, oh idola saya berani tuh kayak gitu, idola saya berani tampil, masa saya enggak, harusnya saya harus seperti dia kayak gitu, saya harus berani, saya harus coba gitu kan, seperti dia. Kamu udah mulai tuh kayak kepikiran, saya harus berani nih, saya ngapain saya harus insecure gitu kan, saya harus ngerasa pede sama diri saya. Ya toh semua orang kan nggak sempurna. Kalau kalian melihat orang misalkan ya bahagia atau apa, kalian melihat dia orang sempurna, tapi kan kita nggak tahu sisi buruknya mereka kayak gimana di belakangnya. Entah dia orang cuma apa sih sempurna melihat kebahagiaan mereka di luar, ya kan kita di dalamnya gimana. Jadi kalian nggak boleh gitu, setiap orang itu nggak sempurna, setiap orang itu sama. Nyari topik sama orang, mungkin kayak misalkan kamu baru kenal nih sama orang baru, dari hal-hal kecil dulu, apa yang jangan langsung kayak kamu udah punya cewek tuh kayak gitu atau apa gitu kan, jangan langsung kayak gitu, kayak perkenalkan pelan-pelan, nama kamu siapa gitu kan. Kalau susah terucap itu ya, biasanya kan susah terucap kayak gitu kan, kalian tuh siapin yang diri kalian harus pede, percaya diri. Enggak harus pede ya ini. Gak boleh, emang kalian jangan mikir kalau saya kenalan sama orang ini memang dia jawab, takutnya kalian kayak gitu kan, takut nggak dijawab, takut nggak direspon. Terus nyari topik juga, misalkan ini udah beda ya ini topiknya, topik buat mencari teman ini. Kalau misalkan kalian mau cari topik atau apa, kita bikinnya itu dari hal-hal kecil. Kamu lagi apa, di mana, kayak gitu. Terus kenalan, kayak gitu. Ya. Nih, aku mau tanya, nih kalau misalkan kamunya pemalu, si temannya pemalu, pasti kalian kayak gimana ya, negor juga sungkan, ya kan, malu, ya bukan malu sih, kayak yang kayak semua hal itu tuh udah tahu gitu loh. Jadi kalian tuh paling kalau ketemu basa-basi doang kayak gitu, nggak semua, nggak ada. Oke, makasih ya. Ini kalau kita cerita aja, kan kita bersifatnya terbuka. Iya, nggak apa-apa, nggak usah ditantang. Kan kita tadi ada menanamkan namanya asas kerahasiaan. Jadi kan yang kita omongin di sini nggak akan kita sebarluaskan ke orang lain. Kayaknya kamu ragu ya. Kenapa? Atau kamu ngerasa body shaming atau gimana? Ada lagi selain ini? Kalau ada, makasih ya kalian udah mau cerita nih. Kayak siapa ini dulu? Jadi ya, Bang Faiz, kalian keren banget loh. Soalnya kalian nggak semua orang tuh berani loh ngomong jujur soal perasaannya. Terus juga perasaan insecure itu wajar kok. Banyak banget orang yang juga ngalamin. Jadi kalian pernah merasa minder atau nggak pede itu normal. Tapi perasaan itu nggak nentuin kalian itu siapa. Kalian tetap berharga
kalian punya kelebihan masing-masing dan kalian gak harus sama kayak orang lain. Yang penting tuh sekarang kita sama-sama belajar buat nggak terlalu bawa sama rasa insecure itu, pelan-pelan aja. Yang penting tuh kalian coba. Di kanan tuh nggak boleh stuck di situ-situ aja. Kita harus belajar. Kita juga harus apa sih kayak ngerasa banggain lah diri kita. Jangan kalian ngerasa diri kalian nggak sempurna, nggak ini, nggak itu. Kalian tuh harus tekadin di dalam diri kalian kalau loh saya juga bisa, saya juga hebat. Kalau dia ngejek saya, jangan diambil, jangan didengar. Biar kalian tuh nggak merasa itu lagi. Nih kakak mau selanjutnya ada ciri-ciri orang yang insecure. Biasanya ya orang insecure itu malu atau takut tampil, terus juga tidak percaya diri pada kemampuan diri sendiri gitu loh. Jadi kita tuh harus pede dengan diri sendiri. Overthinking, siapa yang sering overthinking? Pasti pernah kalian, tapi malu buat bercerita. Terus juga sulit menerima pujian. Kayak misalkan kalian dikritik orang kayak gitu, kalian nggak mau gitu. Siapa yang pernah? Maya, terus juga sering ciri-ciri orang insecure itu sering merasa iri atau minder. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kita semua itu sama gitu loh. Terus menarik diri dari pergaulan, kayak dia diem aja di kelas, kayak dia introvert lah. Kalau istilah zaman sekarang tuh introvert ya, kayak dia nggak mau di kelas, dia malah menyendiri di kelas kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Please, kenapa kamu merasa, kenapa kamu nggak bergaul sama teman-teman? Nggak boleh tahu. Coba deh kakak saranin ya, daripada kamu memendam cerita kata kamu tadi kan, kakak saranin kayak kamu coba hal baru. Masa kamu stuck di situ-situ aja? Coba kamu, ya intinya tuh satu hal kamu coba, kayak kamu ngobrol sama temen atau jangan menyendiri. Masa kamu mau kayak gitu selamanya? Gak mungkin kan? Kalau enggak kayak gini, kalau emang kamu memendam cerita, kalau emang kamu ada teman yang dipercaya, kamu bisa berbagi cerita sama teman itu. Jangan selalu sendiri ya. Juga terus di sini ada nggak yang pernah merasa malu atau nggak pede kalau tampil di depan umum atau kelas? Dia udah termasuk introvert. Kamu pemalu nggak? Kayaknya kamu ekstrovert banget gitu. Ya dia ekstrovert banget kelihatannya soalnya. Terus ya buat Faiz, ada yang ngerasa juga nggak malu kalau nggak pede gitu. Dia juga ya kelihatan banget ya. Ini kamu nggak apa-apa ngobrol, kita kayak ini aja ya. Udah kenal aja, anggap aja udah kenal sama kakaknya. Gak apa-apa cerita. Kamu ngerasa malu kak, saya kalau di depan kelas gemeter, nggak pede, kayaknya saya ini jelek kalau di depan kelas kayak gitu. Siapa yang sering ngerasa kayak gitu? Gemeter kalau maju, misalkan kalau kapalan nih mau maju takut, nggak pede kayak gitu. Pasti ada kan yang ngerasa kayak gitu. Jadi itu tuh wajar kalau kalian tuh ngerasa gitu. Banyak orang juga kok yang ngalamin kayak hal yang kayak gitu. Buat remaja itu wajar ya, buat kalangan kita. Kata juga bukannya menurunkan umur ya, kita remaja gitu kan. Tapi ada hal yang ini pelan-pelan aja. Coba mulai dari hal kecil. Kayak tadi kita ngerasa orang aja bisa, kenapa kita nggak bisa kayak gitu kan. Terus juga misalnya ngomong di depan teman kita, itu harus dibiasain ya. Kalau kebiasaan kan nanti rasa malunya berkurang gitu. Kayak kamu nih ngobrol nih sama Pak Is, kalau nggak Pak Is nih, intinya Pak Is lah, Pak Is ngobrol sama aku biar kayak ngerasa ini loh, saya juga ngobrol sama dia bisa kayak gitu kan.
Paham? Apa? Sensasinya beda. Kenapa kamu merasa beda? Apa yang bikin kamu merasa beda? Gak boleh kayak gitu. Hilangin rasa gak enak. Bisa dihubungi kayak gimana? Kakak tanya. Gitu. Gitu gimana? Nah jadi ya kalau kalian ngerasa kayak gitu ya, kamu tadi kayak malu gitu kan, kayak rasa nggak enak atau gimana? Intinya tuh kita tuh nggak boleh ya ngerasa apa sih nggak pede itu. Kita tuh harus yakin kalau kita bisa. Misalkan nih kamu punya idola nih, siapa, atau kiai apa gitu, atau apa. Nah, kalau misalkan idolamu bapakmu misalkan ya, kamu bisa, kamu melihat di diri bapak kamu, dia berani nggak tampil di depan umum atau gimana, atau bicara kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu mengidolakan bapakmu, oh iya dia juga bisa nih kayaknya ngobrol atau nggak tegang atau apa, berani gitu kan. Jadi kalian tuh harus, misalkan kalian ada idola nih, entah siapapun itu, kalian tuh harus ngeyakinin kalau kalian udah punya idola, nah idola saya berani tuh kayak gitu, idola saya berani tampil, masa saya enggak, harusnya saya harus seperti dia kayak gitu, saya harus berani, saya harus coba gitu kan, seperti dia. Kamu enggak? Udah mulai belum kayak pikiran, saya harus berani nih, saya ngapain saya harus insecure gitu kan, saya harus ngerasa pede sama diri saya. Ya toh semua orang kan nggak sempurna. Kalau kalian melihat orang misalkan ya bahagia atau apa, kalian melihat dia orang sempurna, tapi kan kita nggak tahu sisi buruknya mereka kayak gimana di belakangnya. Entah dia orang cuma apa sih sempurna melihat kebahagiaan mereka di luar, ya kan kita di dalamnya gimana. Jadi kalian nggak boleh gitu, setiap orang itu nggak sempurna, setiap orang itu sama. Nyari topik sama orang, mungkin kayak misalkan kamu baru kenal nih sama orang baru, dari hal-hal kecil dulu, apa yang jangan langsung kayak kamu udah punya cewek tuh kayak gitu atau apa gitu kan, jangan langsung kayak gitu, kayak perkenalkan pelan-pelan nama kamu siapa kayak gitu kan. Kalau susah terucap itu ya, biasanya kan susah terucap kayak gitu kan, kalian tuh siapin diri kalian harus pede, percaya diri. Enggak? Harus pede ya ini. Gak boleh. Emang kalian jangan mikir kalau saya kenalan sama orang ini memang dia jawab. Takutnya kalian kayak gitu kan, takut nggak dijawab, takut nggak direspon. Terus nyari topik juga, misalkan ini udah beda ya ini topiknya, topik buat mencari teman ini. Kalau misalkan kalian mencari topik atau apa, kita di sini itu dari hal-hal kecil. Kamu lagi apa, di mana, gitu. Terus kenalan, kayak gitu. Nih, kan kamu tanya, nih kalau misalkan kamunya pemalu, si temannya pemalu, pasti kalian kayak gimana ya, negor juga sungkan, ya kan, malu, ya bukan malu sih, kayak semua hal itu tuh udah tahu gitu loh. Jadi kalian tuh paling kalau ketemu
basa-basi doang kayak gitu. Nggak semua itu tadi, kalian tuh harus membiasakan ngobrol, jangan jarang. Mungkin kalau misalkan kamu nih, kamu sekarang di mana, SMP ya? Nah SMP kan ketemu teman SD kan udah lama ya, misalkan nggak ketemu pondok atau apa misalkan kan, ya kamu bisa nanya kabar atau apa. Tapi kalau misalkan setiap hari ketemu atau apa, ya itu banyakin ngobrol tentang hal-hal random atau apa kayak gitu. Jangan saling diem-dieman. Kalau diem-dieman satunya pemalu gimana? Jadi nggak ada topik kan buat kalian dulu. Jadi kalian harus kayak ngobrol. Ya yang kakak bilang tadi, hal-hal random itu kan ya di kalangan remaja pasti terpikir kan, kayak nanyain apa, cerita apa tentang tadi ngaji kayak gini loh, ini gini loh gitu. Ya emang kan kakak tahu ya, kalau cewek sama cowok itu beda kan. Kalau cewek itu ya kayak yang terlalu ekstrovert pasti kan, sama temen itu kamu gitu. Tapi kalau cowok kan dia lebih ke cool katanya. Siapa yang ngerasa cool di sini? Oh dia ngerasa cool. Nah kamu anaknya kayaknya ekstrovert, kamu bisa loh kayak misalkan ke Pais kayak nanya, iya kamu tadi gimana Is? Gitu kayak gitu. Ngajinya kayak gimana? Kamu bisa loh kayak gitu. Terus juga Pak Is juga harus coba nanya ke dia, biar Pak Is nggak diem aja kayak gitu. Biar kalian tuh ada topik terus tiap hari kayak gitu. Pak Isnya? Nah Pak Isnya harus mulai coba biar deket kayak gitu Pak Is. Mulai sekarang dia coba nanti nih. Kalau misalkan Abdullahnya ekstrovert nih, Pak juga harus nanya, ya gimana tadi di sini gitu, lancar nggak hafalannya kayak gitu kan. Ini dia terus nih. Dan iya dia diem aja mereka. Dipahami nggak? Dimengerti nggak? Apa coba kakak tadi? Oh ini ekstrovert juga atau enggak? Jadi dia nggak ada rasa. Tadi kalau misalkan dia insecure, mungkin saya nggak ngerasa insecure. Dia nggak ngerasa insecure. Pernah nggak ngerasa insecure? Nggak boleh kayak gitu. Kan kakak tadi udah bilang nggak boleh insecure itu. Kita harus ngerasa percaya diri, pede sama diri kita. Kalau mereka bisa, kita juga bisa gitu. Selanjutnya itu cara mengatasi insecure nih, kalian harus dipahami sama kalian. Kurangin bandingin diri dengan orang lain. Sering bandingin diri sama orang lain itu cuma bikin kamu capek. Orang lain kelihatannya lebih bagus karena cuma lihat luarnya, bukan keseluruhan hidup mereka. Lebih baik bandingin dirimu dengan diri yang kemarin udah berkembang atau belum. Yang kedua, kenali kelebihan diri, bukan cuman kekurangan. Jadi kita tuh nggak boleh fokus sama kekurangannya. Padahal semua orang tuh punya kelebihan. Kalian semua ini punya kelebihannya masing-masing. Dari hal yang kecil, apa yang pernah kalian lakukan, kayak gitu. Kalian tuh punya kelebihannya masing-masing. Terus yang ketiga itu isi pikiran dengan hal positif. Kayak jangan pikiran negatif itu kan sering bohong, tapi kalau terus didengerin bisa bikin kamu makin minder. Jadi ubah kalimat itu. Jangan jangan kayak merasa kalian itu kayak nggak berguna. Padahal kalian tuh harus bisa nginiin pikiran positif. Saya ini berguna, saya ini bisa, kayak gitu. Misalkan nggak bisa maju, pasti nggak maju, nggak pede gitu. Kalian tuh harus meyakinkan diri kalian, saya bisa, saya pede, kayak gitu. Orang lain juga bisa, kenapa saya nggak bisa? Paham? Terus batasi media sosial atau yang bikin kepikiran. Kalian pasti jarang yang main sosmed satu ini. Oh sering ya? Nggak ada orang tertentu ada teman-teman HP. Kalau
kalau yang asrama tuh di pondok gitu. Itu pro pulang nggak? Iya kan, soalnya kalau misalkan kita melihat media sosial kan kita melihat lihat orang postingan orang sih, orang ini sempurna banget gitu kan. Tapi ingat itu tuh cuma highlight, cuman gimana ya, cuma penglihatan dia doang, nggak seperti yang kita bayangkan di belakangnya. Dia juga pasti punya kekurangan dia, gitu ya. Yang kelima nih, bergaul dengan orang yang suportif dan nggak toksik, itu paling utamanya ya dari poin ini. Kan tadi kamu bilang katanya gimana nyari topik sama teman gini-gini, itu tadi kamu harus melihat juga teman kamu. Kalau misalkan dia suportif ya nggak jadi masalah kan, dia bisa jadi support kamu atau apa. Tapi kalau misalkan teman yang toksik ya harus dihindari. Yang keenam, tingkatkan skill atau yang kamu sukai. Makin kamu berkembang, makin kamu merasa mampu, kamu lebih percaya diri dan punya sesuatu yang bisa kalian banggakan. Misalkan kamu nih, kalian atau apa siapa tadi punya apa sih, ngajinya pinter gini-gini, itu kan bisa dikembangin biar kalian ngerasa saya juga bisa tuh kayak gitu kan, intinya kayak gitu. Yang ketujuh itu terima bahwa semua orang itu punya kekurangan, gak ada yang sempurna. Orang yang terlihat percaya diri pun punya masalah, jadi wajar banget kalau kalian tuh punya kekurangan. Yang penting kamu tuh bisa nerima dan gak ngerasa keras sama diri sendiri. Paham? Paham? Iya. Oke. Ada yang ingin menyimpulkan? Bisa menyimpulkan? Harus dicoba. Kakak juga sama kamu, tapi kita harus coba. Kakak juga ngerasa kita harus bikin sama orang juga bisa, kita juga harus bisa kayak gitu. Harus bisa. Ada yang menyimpulkan tentang insecure yang kita omongin tadi? Kalau nggak ada, kakak yang menyimpulkan ya. Jadi kesimpulannya, insecure itu normal dan bisa dialami siapa saja. Dengan mengenali diri, mengurangi hal-hal yang memicu minder, dan berada di lingkungan yang positif, rasa insecure bisa berkurang perlahan. Yang penting terus berkembang dan hargai diri sendiri. Sehubung waktu bimbingan sudah habis, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri hapus